Bab 300 Kejutan. Saya hanyalah orang tua yang tidak berguna, benarkah Tuan Z membutuhkan saya? Pelayan Zuko tersenyum pahit. Ada seorang lelaki tua seperti Anda dalam keluarga, itu adalah harta karun, saya masih mempercayai penglihatan Master Grandi. Pelayan Zuko dengan lekat-lekat menatap Grey Z selama 10 detik. Oke, dia terdiam sejenak dan mengangguk. Sebenarnya, aku juga benar-benar masih ingin berada di sini. Aku bisa melihatnya, tapi clubhouse ini sangat besar, kamu tidak bisa merawat bunga dan tanaman ini sendirian, bukan? Orang-orang Anda, rekrut mereka kembali. Jika Anda memiliki kebutuhan, beritahu saya secara langsung. Grey Z tersenyum. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pelayan Zuko tahu apa yang harus dilakukan. Orang yang dapat diandalkan seperti Grey Z itu tidak perlu dikhawatirkan. Tak lama kemudian, berita tentang pembukaan kembali klub Blue Sky menyebar dan menarik perhatian banyak orang. Jaringan intelijen yang begitu berharga sangat menggoda. Seseorang datang ke rumah untuk mencari pejabat Zuko, dan bertanya mengapa dia menolak untuk bekerja sama sebelumnya, dan mengapa dia membuka kembali sekarang, tetapi dia bahkan belum memasuki pintu dan langsung dipatahkan kakinya. Satu demi satu, ada orang yang mencari masalah, yang juga mengalami patah kaki dan meninggalkannya di pintu masuk klub. Teriakan-teriakan dengan jelas memperingatkan mereka yang memiliki niat buruk bahwa sudah ada orang di belakang klub ini. Grey Z tidak puas dengan kekacauan di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Karena ini akan mempengaruhi perkembangan Siam Group, itu akan mempengaruhi mood Dara. Sama sekali tidak diperbolehkan. Grey Z merilis kata-kata, dalam 2 hari, semua orang yang bukan bagian dari kekuatan kota provinsi Flowerix harus segera keluar. Jika tidak, risiko Anda tanggung sendiri. Dalam sekejap, seluruh lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi mendidih. Ketika para bos mendengar berita itu, mereka semua sangat bersemangat, dan iblis besar ini akhirnya berbicara. Iblis telah berbicara. Tidak ada yang mengacau di provinsi Flowerix hari ini. Grey Z meneriakkan 100 tanggapan, dan segera setelah kata-kata itu dirilis, seorang bos menjawab, mengatakan bahwa ia mendukung Grey Z. Siapapun yang membuat masalah di ibu kota provinsi, mereka akan melawannya sampai mati. Untuk sesaat, seluruh lingkaran bawah tanah memicu kegilaan. Mereka diancam sebelumnya, tetapi sekarang, tidak ada dari mereka yang takut, bahkan jika pasukan utara ingin mengendalikan mereka, mereka langsung melawan dan tidak menunjukkan belas kasihan. Ini membuat beberapa perwakilan dari pasukan utara yang mencoba untuk merebut sumber daya di kota provinsi Flowerix segera kesal. Itu Grey Z, siapa dia? Sungguh nada yang besar. Anjing-anjing di lingkaran bawah tanah ini masih mendengarkannya. Benar-benar mengira kita akan mendengarkannya. Bermimpi. Mari kita pergi dalam 2 hari. Haha, aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong ketika aku dewasa. Mereka yang dari utara tidak peduli sama sekali, bahkan ada yang meremehkan. Master Grandi sudah mati, apa yang ditakutkan di tempat kecil di daerah selatan pesisir? Berani berbicara dan membiarkan mereka keluar dari provinsi Flowerix, benar-benar tidak takut angin bertiup memotong lidah mereka. Tetapi keesokan harinya, seseorang diikat ke mercusuar dermaga ibu kota provinsi. Dia telanjang, dengan hidung biru dan wajah bengkak. Tangan kaki patah dan digantung di mercusuar. Arnold Godam, keluarga taraf, murid kebanggaan Renal Godam, pria ganas yang mengerikan di utara, yang dikenal sebagai harimau ganas. Dia juga datang ke provinsi Flowerix, tanpa diduga, dia dipukuli seperti ini, dan dia digantung di pelabuhan dan dipermalukan. Untuk sesaat orang-orang di utara itu diam. Mereka tahu ini pembantaian. Bab 301 Raja Ibu Kota. Siapa Arnold Godam? Itu dari keluarga taraf. Orang dari keluarga taraf itu di utara bahkan adalah master seni bela diri, murid kebanggaan Renal Godam. Siapa yang tidak tahu, belum lama ini, Renal Godam membunuh Broken Sword menyebabkan guncangan di seluruh utara. Tapi sekarang, muridnya dipatahkan, ditelanjangi, dan digantung di mercusuar. Ini memalukan. Tidak ada yang berani berbicara, beberapa orang ketakutan, beberapa orang tidak mengharapkannya sama sekali, dan beberapa orang terkejut dan bereaksi dengan bersemangat. Siapa sangka Arnold Godam akan mengalami hari seperti itu? Belum lagi mereka, bahkan Grey Z juga tidak menduganya.
Dia meminta Brother Zen untuk menangani masalah ini, dan hanya menjelaskan bahwa dia akan membunuh ayam dan monyet, dan Brother Zen berkata dia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi orang ini ternyata menggunakan cara ini. Grey Z sudah membuat keputusan dalam pikirannya, mulai sekarang, biarkan Juan Under melakukan hal brainstorming seperti ini, dan akan lebih baik jika Brother Zen hanya bertanggung jawab untuk hal-hal menyangkut otot saja. Ibu kota provinsi terguncang. Mereka yang belum pernah menatap Grey Z sebelumnya, semua cemas saat ini, takut tinggal di ibu kota provinsi untuk waktu yang lama, dan pergi dengan ketakutan. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka tidak lebih baik dari Arnold Godam. Bahkan Arnold Godam akan menderita penghinaan seperti itu, jika mereka tidak pergi, mereka mungkin hanya akan mati. Grey ini terlalu mendominasi, sama sekali tidak takut. Hanya dalam satu hari, perwakilan pasukan utara yang menyusup ke ibu kota provinsi Flowerix diam-diam pergi satu persatu, tidak berani meninggalkan jejak bayangan mereka. Ibu kota provinsi tenang kembali. Itu sangat sederhana, tidak ada tangan, tidak ada darah, tidak ada orang yang mati. Grey Z hanya mengucapkan sepatah kata. Nah, siapa raja ibu kota provinsi itu sekilas sudah jelas. Aturan ibu kota provinsi dengan cepat dipulihkan. Big Brother di lingkaran bawah tanah di hati mereka kini ada Grey Z. Mereka semua tahu bahwa selama Grey Z ada di sana, lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi tidak akan diperintah oleh orang luar. Mereka juga memahami apa yang harus mereka lakukan dan pilihan apa yang harus mereka buat. Tak satu pun dari ini yang perlu dikatakan Grey Z. Semua bos besar, mengacu pada model Rose City, berinisiatif untuk menghentikan industri abu-abu mereka dan secara aktif mengabdikan diri untuk pembangunan ibu kota provinsi. Meski menghasilkan lebih sedikit uang dengan industri legal, setidaknya bisa hidup lama. Mendengar berita ini, bos besar di daerah selatan pesisir sedikit bergairah. Dia bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Grey Z. Bahkan Master Grandi yang asli tidak memiliki keberanian seperti itu, kan? Saudaraku, bisakah kita kembali? Ibu kota provinsi saat ini sudah menjadi lebih baik dan lebih baik. Ferry Sals bertanya. Tidak peduli seberapa bagusnya, dapatkah itu lebih baik dari Rose City, daerah selatan pesisir ini? Bos besar itu menggelengkan kepalanya. Kamu ingat ini adalah kesempatan besar untuk tinggal di daerah selatan pesisir. Kita sangat beruntung. Orang lain tidak akan pernah memiliki kesempatan ini lagi. Mengerti? Ya. Dalam benaknya, selalu ada sosok jauh di atas. Grey, selama ada di tempatnya, itu benar-benar perasaan yang berbeda. Aman dan nyaman. Dia tidak tahu. Saat ini Grey Z memiliki garis hitam mengkerut di wajahnya, menatap Brother Zen. Masih ada sedikit celana yang tersisa. Brother Zen berkata dengan suara rendah. Aku khawatir itu akan menyinggung, jika tidak maka akan benar-benar dilucuti. Cacing tanah kecil itu terlalu kecil untuk dipermalukan. Grey Z benar-benar tercengang, lalu mencibir. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, benarkah? Ketika Brother Zen itu mendengar ini, dia segera mengangkat kepalanya dan menjadi bangga. Aku yang terbaik dalam hal semacam ini. Ini memperingatkan bajingan itu, mereka benar-benar mengira kita bisa diintimidasi. Sudut mulut Grey Z mengerucut setelah merokok, suara Brother Zen itu menjadi lebih pelan lagi. Saudaraku, haruskah aku melepas celananya juga? Grey Z melambaikan tangannya dan menyuruh Brother Zen keluar dulu. Dia tidak ingin melihat wajah Brother Zen lagi, kalau tidak dia benar-benar takut tidak bisa menahan untuk menendangnya. Saudara Zen keluar, Grey Z tampak tidak berdaya. Juan Under, kamu harus segera kembali kepadaku. Bab 302. Tebak, Juan Under pergi ke utara untuk membantu Rian melakukan sesuatu, dan inilah waktunya untuk kembali, dia menghitung hari. Jika ada orang yang pandai menggunakan otak, Grey Z akan jauh lebih mudah. Setidaknya dalam banyak hal, dia tidak perlu banyak bicara. Juan Under dapat memahami secara menyeluruh dan mengatur dengan baik. Saudara Zen melakukannya, ini benar-benar memalukan baginya. Dia bahkan tidak tahu, Brother Zen benar-benar mengira dia memujinya, jadi dia pergi untuk membual dengan orang lain. Sementara itu, di utara, keluarga Taraf. Wajah Ozzy Taraf pucat melihat foto di tangannya, pembuluh darah di dahinya pecah. Dia tiba-tiba merobek foto Arnold Godam yang digantung, dan menamparnya di atas meja dengan marah.
Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Bukankah bajingan itu tahu bahwa Arnold Godam berasal dari keluarga tarafku? Renal Godam berdiri di samping dan tidak berbicara, tetapi ekspresinya sama jeleknya. Dia adalah guru Arnold Godam. Ketika orang lain berbicara tentang Arnold Godam, dia pasti akan dihormati. Tapi sekarang, begitu dia berbicara, dia malah ditelanjangi, meninggalkan sepasang celana warna-warni, dan harimau utara Arnold Godam itu tergantung di mercusuar. Renal Godam adalah guru orang itu. Namanya muncul bersamaan dengan saat ditelanjangi, celana dalam, dan digantung di mercusuar. Renal Godam telah menjadi bangga seumur hidup dan tidak pernah dipermalukan seperti ini. Belum lagi, dia telah memenggal Broken Sword belum lama ini, dan membuat prestisenya sendiri melambung. Tapi sekarang itu seperti baskom berisi air dingin yang langsung menuangkannya keluar. Grey itu, apa latar belakangnya? Ozzy Taraf tidak bisa menahannya. Dia tidak menyangka bahwa kota provinsi Flowerix akan menjadi begitu merepotkan setelah menyelesaikan masalah Master Grandi. Sekarang ada Grey yang lain, dan dia lebih sombong daripada Master Grandi. Dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan tidak ada takutnya. Saya sudah memeriksa, tidak ada latar belakang. Renal Godam berkata dengan suara tenang. Hanya ada satu keluarga Z di utara, tetapi keluarga Z ini tidak akan melihat tempat-tempat kecil seperti daerah selatan pesisir. Ozzy Taraf mengerutkan kening. Keluarga Z. Tentu saja itu adalah keluarga raksasa yang nyata. Keluarga raksasa kelas atas. Dia belum pernah mendengar tentang Grey Z, keluarga Z, dan sekarang patriark dari keluarga Z tidak memiliki anak laki-laki dan tidak memiliki anak perempuan. Bahkan jika dikabarkan bahwa wanita yang lahir di masa mudanya memberinya seorang anak, tapi dia meninggal 10 tahun yang lalu. Tidak mungkin ada hubungannya dengan keluarga Z ini. Saya curiga ini mungkin hanya nama samaran. Renal Godam melanjutkan. Itu adalah kekuatan besar di utara, sengaja mencoba untuk membingungkan pandangan semua orang. Hah, sengaja? Siapa yang berani? Ozzy Taraf mencibir. Dia menggunakan nama keluarga Z. Menggunakan nama keluarga itu adalah tindakan mencari kematian. Meskipun Grey Z tidak pernah mengakui bahwa dia adalah anggota dari keluarga Z dan tidak mengungkapkan hubungan apapun dengan keluarga Z, dia begitu sombong sehingga hal itu akan mengingatkan orang-orang tentang keluarga Z. Di mana Arnold Godam? Ozzy Taraf melambaikan tangannya, dia tidak ingin mempertimbangkan masalah ini sekarang. Aku sudah menerimanya kembali, aku tidak bisa membiarkan beritanya keluar. Wajah seperti apa yang harus dia tunjukkan? Jika dia tidak bunuh diri, dia memiliki hati yang sangat kuat, tetapi Renal Godam tahu bahwa muridnya telah dipermalukan, benar-benar dikalahkan. Sialan, sialan. Kemarahan Ozzy Taraf muncul lagi. Keluarga Tarafnya bisa memiliki jenderal yang kuat lagi, tapi sekarang hanya rasa malu yang tak terbatas. Belum lagi kehilangan lingkaran bawah tanah kota provinsi Flowerix, keluarga Tarafnya telah ditekan di tanah satu demi satu, wajah terhormatnya telah dipukuli dan bengkak. Sekarang, seluruh orang utara sedang menonton lelucon keluarga Tarafnya. Patriark, saya akan pergi ke Flowerix, kata Renal Godam tegas. Saya akan menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan dan orang-orang yang harus diselesaikan. Bab 303. Raksasa-raksasa keluarga Z. Masalah ini tidak dapat diabaikan. Keluarga Taraf merasa malu, bukan hanya karena hilangnya lingkaran bawah tanah kota provinsi Flowerix, tetapi juga karena urusan Arnold Godam membuat semua orang menertawakan keluarga Taraf. Jika mereka tidak membunuh Grey Z, keluarga Taraf akan selalu menjadi bahan tertawaan orang lain. Grey ini harus dibunuh, Ozzy Taraf berkata dengan tegas. Tetapi kita harus menunggu. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati, tidak yakin apa sebenarnya yang ada di belakang Grey Z, jadi dia tidak berani memulai dengan mudah. Seseorang telah mengunjungi rumah Z dan akan segera ada berita. Selama itu memastikan bahwa Grey tidak ada hubungannya dengan keluarga Z ini, maka kamu dapat bertindak segera. Ozzy Taraf berkata dengan dingin. Kamu tidak hanya harus melakukannya, tetapi momentumnya akan lebih besar. Beritahu yang lain bahwa Flowerix Underground Circle masih milik keluarga Taraf saya. Renal Godam mengangguk. Saya mengerti. Dia sekarang menunggu hasilnya, menunggu untuk melihat Grey Z, dan jika tak berhubungan dengan keluarga Z, apakah itu penting? Jika tidak,
maka jangan salahkan diri sendiri karena kejam. Masalah Arnold Godam sekarang menjadi lelucon terbesar di utara, membuat keluarga Taraf menjadi bahan tertawaan lagi. Banyak orangnya terbunuh oleh si pedang patah, memaksa menjadi kura-kura untuk tinggal di rumah, tetapi sekarang sudah baik. Namun, setelah memecahkan masalah Broken Sword, orangnya ditelanjangi dan digantung dari mercusuar. Keluarga Taraf awalnya rendah hati, tetapi sekarang, mereka tidak bisa membuatnya tetap rendah. Saat ini, tidak hanya keluarga Taraf, tetapi juga keluarga yang meninggalkan Flowerix dengan putus asa, juga menebak-nebak identitas Grey Z. Banyak orang menduga bahwa Grey ini adalah anggota keluarga Z, keluarga raksasa utara, dan tentu saja mereka menggunakan berbagai cara untuk memverifikasinya. Keluarga Z, raksasa nyata di utara keluarga Z. Jika keluarga seperti keluarga Taraf dianggap sebagai keluarga besar di utara, maka keluarga Z adalah raksasa yang jauh di atas melampaui mereka. Keberadaannya hanya bisa dihormati oleh keluarga sekelas keluarga Taraf. Setiap keluarga kelas 1 ini adalah raksasa dan tidak akan mudah diserang. Tapi begitu diserang, pasti akan memicu hiruk-pikuk. Kompleks keluarga Z sangat sepi, dan para pelayan tidak pernah berani membuat suara keras. Peraturannya ketat dan tidak ada yang berani melanggar itu. Seorang pria paruh baya sedang berlatih kaligrafi di mejanya. Menulis di kertas karton, pena itu kuat dan sangat kuat, dan juga membawa kekuatan bagi semua orang. "Tuan," seseorang datang untuk bertanya lagi. Sebuah suara datang dari luar ruang kerja. Pena pria itu tidak berhenti, dia masih menulis barang-barangnya sendiri, tetapi terlihat jelas bahwa guratannya menjadi lebih cepat dan itu sedikit berantakan, dibandingkan dengan sebelumnya yang penuh ketenangan, sepertinya masih ada sedikit kemarahan di dalamnya. "Mungkin ada 8 keluarga yang mengincar Tuan Muda, saya khawatir masalahnya tidak akan sederhana." Di luar pintu terdengar suara lain. "Hah!" Mendengar ini, pria di ruang kerja mendengus dingin. "Tuan Muda apanya? Orang ini sama sekali tidak mengaku berasal dari keluarga Z-ku. Tuan Muda macam apa dia? Dia sekarang mampu, dia sekarang menjadi naga dan burung phoenix, dan merendahkan keluarga Z saya." Pria berjas di luar pintu tidak berani berbicara. Pria paruh baya itu marah, tapi tidak pada Grey Z, tapi pada dirinya sendiri. Saat itu, jika dia bisa bertahan ibu dan anaknya, Grey Z tidak akan diusir dari keluarga Z dan dia tidak akan mati, dan Grey Z tidak akan pernah membenci dirinya atau menyangkal ayahnya. Dia sangat senang mengetahui bahwa Grey Z mundur dari tempat itu, karena dia tahu betul bahwa tinggal di tempat itu bisa mati kapan saja. Bahkan jika kekuatan dan status Grey Z saat ini tidak lagi seperti dulu, guru Grey Z itu gila. Tapi hasilnya, dia mengirim seseorang untuk mencari Grey Z, tetapi diusir oleh Grey Z. Dia juga membawa pesan untuk dirinya sendiri, menanyakan apakah dia menginginkan kekuatan atau uang Grey Z. Bocah bajingan ini mengejek dirinya, dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri sama sekali. Bab 304, Surat Tantangan. Setelah hening lama, pria itu menjadi tenang. "Kami tidak usah takut, mereka semua semut, anak itu bisa mengatasinya," kata pria itu ringan. "Dan karena dia tidak mengakui keluarga Z, maka keluarga saya Z tidak berhubungan dengan orang ini." "Ya." Orang di luar pintu mengerti dan pergi. Grey Z membuat gangguan besar, di mata orang luar ini sangat tidak bijaksana dan bahkan perilaku itu hanya mencari kematian, tetapi dia tahu bahwa Grey Z memiliki kekuatan ini, dia bisa mengatasinya, dan bahkan ini mungkin sengaja dilakukan oleh Grey Z. "Oh, dia tidak memerlukan bantuanku." Pria itu menggelengkan kepalanya, tertawa, lalu mengangkat pulpennya, dan terus menulis dengan tenang. Berita itu menyebar dengan cepat. Grey Z tidak ada hubungannya dengan keluarga Z raksasa di utara. Hampir seketika, banyak orang mengerti bahwa Grey Z adalah palsu, dan sengaja menyamar sebagai keluarga Z, hanya untuk membingungkan orang dan membuat orang salah mengira bahwa dia berhubungan dengan keluarga Z utara. Sekarang yang lain telah mengklarifikasi, Grey Z akan selesai. Karena dia terlalu banyak orang yang tersinggung kali ini, dan semua keluarga yang tersinggung berasal dari keluarga utara. Jalan buntu. Demikian pula, keluarga Taraf juga mendapat kabar itu. Ozzy Taraf berulang kali mengkonfirmasi bahwa berita itu memang dari keluarga Z, dan dia tidak lagi ragu-ragu. "Renal, kamu bisa melakukannya.
Segera, Renal Godam tidak mengucapkan sepatah kata pergi ke daerah selatan pesisir. Dia pergi ke Flowerix alih-alih ke ibu kota provinsi, tetapi langsung pergi ke daerah selatan pesisir. Selain itu, surat tantangan dikeluarkan untuk menantang Grey Z secara langsung. Untuk sesaat, hal itu menimbulkan sensasi di seluruh utara. Semua orang tahu bahwa Renal Godam akan membalas dendam Grey Z karena mempermalukan Arnold Godam. Itu sama halnya Renal Godam yang dipermalukan, mempermalukan keluarga Taraf, dan Renal Godam hanya bisa memulihkan reputasi keluarga Taraf dengan membunuh Grey Z. Tapi dia, master level master, secara pribadi pergi untuk membunuh orang itu sedikit intimidasi. Bahkan master seperti Emre Chas mati di bawah tangannya. Di surat tantangan, surat merah itu berbunyi, Grey Z, kamu mempermalukan muridku, berarti kamu mempermalukanku. Renal Godam, aku akan bertarung denganmu untuk membagi kemenangan dan kekalahan, dan antara hidup dan mati. Tantangan itu dikirim ke Rose City dan tiba di tangan Grey Z. Hampir semua orang berpikir bahwa Grey tidak akan mau menerimanya. Inilah tepatnya mencari kematian. Itu Renal Godam. Baru saja memenggal Broken Sword, seorang master seni bela diri seperti Renal Godam. Karena Grey menyinggung keluarga Taraf, Renal Godam pergi untuk membunuhnya. Surat tantangan itu hanyalah alasan bagi Renal Godam untuk membunuh Grey Z di depan umum. Ini untuk memberi image bagi keluarga Taraf. Biarkan keluarga Taraf mendapatkan kembali kendali atas lingkaran bawah tanah kota provinsi Flowerix. Terlepas dari apakah Grey Z mengambilnya atau tidak, tongkat besar ini telah dihancurkan. Pada waktu itu, daerah selatan pesisir, melihat surat tantangan di tangan, Grey Z tersenyum. Kamu masih tertawa. Ada apa? Kenapa surat tantangan tiba-tiba datang? Darasham hampir berteriak, dengan mata merah, berkata, kamu tidak diizinkan untuk menerimanya. Grey Z memandang Darasham, mengapa kamu khawatir aku mati? Kamu tidak diperbolehkan untuk omong kosong. Lagi pula, aku tidak akan mengizinkanmu. Suaranya khawatir, terdengar suara serak ingin tangis. Dia merasa sedikit bingung ketika melihatnya, itu terlalu berbahaya. Terutama ketika dia mengetahui bahwa Renal Godam ini adalah master yang menakutkan yang telah membunuh Broken Sword. Jika kamu berani menerimanya, aku akan memberitahu orang tuaku. Aku berkata kamu tidak menginginkanku. Dara benar-benar hendak menangis. Dia sangat takut Grey Z akan mengalami kecelakaan. Jika Grey Z benar-benar meninggal, dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat kegugupan dan kekhawatiran di mata Darasham, Grey Z mengulurkan tangannya dan menepuk erat tangan Darasham di lengannya. Istriku, aku lupa mengatakan sepatah kata padamu. Apa? Dalam hidup ini, tidak ada yang bisa membawaku menjauh darimu, tidak ada yang bisa memaksaku. Bab 305. Selamat datang kematian. Kata-kata Grey Z sangat percaya diri. Darasham sedikit bingung. Dia mengerti apa yang dia maksud dan berkata dengan mata merah. Berarti kamu masih ingin setuju. Dia menekan bibirnya dan sangat takut untuk pertama kalinya. Percayalah. Grey Z meraih tangan Darasham. Dia bisa merasakan bahwa Dara benar-benar peduli pada dirinya sendiri, peduli pada dirinya, mengkhawatirkan dirinya. Jika tidak perlu, dia bahkan bisa tidak peduli dengan provokasi Renal Godam. Tapi kali ini, dia harus melanjutkan, tidak hanya itu, tetapi juga mengambil kesempatan ini untuk benar-benar memulai prestise daerah terlarang di daerah selatan pesisir. Dara benar-benar memandang Grey Z tanpa berbicara untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengangguk. Dia telah melihat kekuatan Grey Z dan tahu bahwa Grey Z tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti. Bahkan jika dia khawatir, dia harus mempercayai Grey Z, bukan? Aku sedang memikirkannya. Suara Darasham masih sangat kecil, sedikit serak tapi ada tekad yang kuat. Memikirkan apa? Aku akan memanggil kamu, suamiku, nanti di rumah. Dara berkata dengan serius. Semua orang mengira Grey Z pasti tidak akan menerimanya, dan bahkan akan memanfaatkan waktu untuk melarikan diri dari daerah selatan pesisir. Bagaimanapun, dibandingkan dengan Renal Godam, Grey Z tidak memiliki reputasi sama sekali, dan tidak mungkin menjadi lawan Renal Godam. Grey Z berani menerima itu berarti mati. Tapi Grey Z setuju. Ini seperti bom blockbuster yang meledak dalam sekejap. Grey Z telah menerima tantangan itu. Dia ingin mati.
Dia mencari kematian, sesuatu yang tidak membantu dirinya sendiri. Itu Renal Godam, mungkinkah dia berpikir dia lebih baik dari Broken Sword? Mati, Grey Z sudah mati, hahaha. Untuk sesaat, hampir semua orang menilai bahwa Grey Z pasti mati. Beberapa orang juga mengerti bahwa Grey Z harus menerimanya, jika tidak nama Rose City, tanah terlarang daerah selatan pesisir akan langsung runtuh. Belum lagi ingin menguasai kota provinsi Flowerix, menjaga daerah selatan pesisir sendiri masih menjadi pertanyaan. Grey Z harus mengambilnya, bahkan jika itu kematian, dia harus melakukannya. Tapi hasilnya pasti buruk, Grey Z akan mati di tangan Renal Godam. Semakin banyak orang menyaksikan kegembiraan di utara, dan semakin banyak orang mulai menyebarkan operasi secara diam-diam. Setelah Grey Z meninggal, lingkaran bawah tanah Flowerix sekali lagi menjadi sesuatu yang tidak memiliki pemilik. Keluarga Taraf ingin mendapatkan kembali kendali atas seluruh kota provinsi Flowerix, tidak lagi mudah karena kue sebesar itu secara alami akan dibagikan. Merampas bukanlah perilaku yang baik. Suasana mencekam pun langsung naik. Renal Godam mencibir ketika Grey Z setuju, dan mengatakan sesuatu dengan jijik. 10 hari kemudian, dia akan mengambil nyawanya. Dan di daerah selatan pesisir, kecuali darah Syam, tidak ada yang gugup. Brother Zen dan yang lainnya begitu tenang dan tidak peduli, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Bahkan si bisa besar khawatir orang yang datang untuk menantang adalah Renal Godam. Dia adalah master horor yang membunuh pedang patah. Saudara Zen, apakah Tuan Z benar-benar menerima tantangan ini? Bos besar itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada saudara Zen, wajahnya penuh kekhawatiran. Apakah dia terlalu impulsif? Impulsif. Mata Zen membelalak, melawan orang tua, apa yang bisa impulsif? Itu Renal Godam. Renal Godam. Mata Zen membelalak, sangat kuat. Hah, Big Boss tidak tahu harus berkata apa, apelnya bergerak dan dia mengangguk. Tidak peduli seberapa hebatnya, apakah Big Brotherku bisa tidak lebih baik? Hah, lagi pula dia akan mati sendiri. Jika brother tidak membantunya, itu tidak akan terlalu memalukan baginya. Zen sama sekali tidak peduli, memimpin orang lain untuk melanjutkan pelatihan. Dia tidak peduli tentang ini, dia hanya tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa lebih kuat dari Grey Z. Dia lebih tahu bahwa tugasnya bukanlah untuk peduli dengan hal-hal yang membosankan ini. Tugas mereka adalah terus menjadi lebih kuat, dan mereka selalu memenuhi syarat untuk mengikuti Grey dan melindungi kota daerah selatan pesisir. 10 hari kemudian, itu adalah hari pertempuran yang menentukan.